pengurus mushola Surau Kabir serta perangkatnya, dan juga saya hormati yang kampung ini mama, para ahli ulama, ahli parman, dan saya hormati Bapak Wali Kota, dan umumnya para sahabat, ibu-ibu yang terhadir pada malam hari ini. Bapak Ibu saudara rahmatullah, adapun kajian kita pada malam hari ini, amalan yang menyebabkan malaikat mendoakan orang yang mengamalkannya. Kira-kira Bapak Ibu saudara rahmatullah, kalau malaikat yang mendoakan kita ada jaminan terkabul? Insyaallah. Kira-kira Bapak, malaikat orang yang taat kepada Allah, orang yang tidak pernah durhaka kepada Allah, apa yang Allah perintahkan dia kerjakan. Orang yang suci yang tidak pernah berbuat dosa, dekat dengan Allah, orang itulah yang mendoakan kita, disebabkan oleh amal yang kita lakukan. Bapak Ibu sudah mengenal apa amalan pertama yang menyebabkan kita dapat doa dari malaikat? Yang pertama adalah mendoakan seseorang muslim, mendoakan sesama muslim yang kita mendoakan dia sendiri tidak mengetahui bahwasanya kita mendoakan dia. Contohnya Bapak dan Ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kita yang masih ada kesempatan diberikan Allah, masih diberikan oleh Allah kesehatan, tapi kaki masih balik kali ke surau. Doakan Bapak dan Ibu, ya Allah, mudah-mudahan saudara botunan muah tidak pernah sanksi. Namanya ke surau menangani sebulan sekalinya. Sebulan sekali. Doakan Bapak dan Ibu. Bila Ibu doakan, bila saja. Apa setelah sholat Bapak Ibu mendoakan dari Allah? Atau mendoakan saudara kita yang sedang sakit? Lah bertahun-tahun gak cegah-cegah Bapak dan Ibu. Allah doakan ke Allah, saudara si pulang itu sampai kini ya sehat-sehat. Sembuhkan ya Allah, sehatkan ya Allah. Kita hanya yang kita doakan kita, suami kita, istri kita, keluarga kita, anak kita, bahkan orang lain. Ibu tak tahu apa yang kita doakan. Atau mungkin orang itu hidupnya susah, mencari Bapak dan Ibu macam-macam tak usaha kerajuan. Kita doakan ya Allah, mudahkanlah rezeki saudara saya ya Allah. Jika tetangga saudara ya Allah sampai ini, ya Allah susah hidupnya ya Allah. Apa orang yang bisa membantu ya Allah? Doakan Bapak dan Ibu. Apa keutamaan kita mendoakan pertama Bapak dan Ibu? Menghilangkan rasa iri hati dan dengki kepada orang lain. Kalau didoakan orang banyak rezeki kok kaya ya. Karena orang kaya Bapak, tiba-tiba kaya ya kalau orang doa. Bersyukur laksana ya Allah. Tidak orang yang berdoa gara-gara doa ada enggak berkah juga. Bapak Ibu sudah rahmatullah, aku mendoakan memintakan ampun kepada Allah dosa-dosa saudara kita. Terkadang Bapak dan Ibu perlu kita ketahui, salah satu penyebab sulitnya orang, beratnya hati orang melangkah ke tempat-tempat yang baik, ke masjid, ke surau, itu salah satunya karena disebabkan dosa. Dosa terlibat boleh mana dan batas surau. Dari bolehnya oleh Tuhan itu karena dosa Bapak. Dosa terlibat. Karena hati manusia itu kata Imam Al-Ghazali seperti kaca, bening bersih. Setiap seorang manusia melakukan perbuatan dosa maksiat, maka hati itu akan dibintik oleh noda-noda hitam. Kalau tidak pernah dibersihkan hati dari ini,
maka syaitan akan menelan hati manusia. Maka apapun yang kita sampaikan kepada orang tersebut, mereka sulit untuk menerima. Kenapa? Dosa kepada yang membangun hati, kemudian ditelan oleh belalainya syaitan laknatullah. Maka itu sudah rahmatullah. Hal yang seperti itu perlu kita doakan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan doa dari para malaikat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al-malakul muwakkal bih amin wa laka bimithlihi. Tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuan orang tersebut, melainkan malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala berkata amin. Itu kecil malaikat Allah. Kemudian yang kecil malaikat itu walaka bimithlihi, dan engkau juga hendaknya sepertinya. Artinya seperti apa yang kita mohonkan kepada Allah. Kalau kita mohonkan orang itu jadi orang kaya, maka kamu juga kata Allah. Jadi tidak rugi Bapak Ibu kalau kita mendoakan orang supaya rezekinya dimudahkan oleh Allah. Kalau orang itu sakit dimudahkan supaya cepat mencegah. Tidak ada ruginya. Karena malaikat akan mendoakan orang-orang yang mendoakan tersebut. Jadi itu aja cek malaikat kawan. Kok sakit lo, mak? Kamu pernah mendoakan orang? Maka dapat lo imbangkan sama bapak dan ibu. Kalau orang miskin mendoakan orang supaya lo kaya, tidak pantas orang itu jadi orang kaya, maka doa awak itu balik kawan awak dikayukan Allah. Bapak Ibu sudah rahimahumullah. Kemudian yang kedua adalah orang yang bersedekah, orang yang berinfak di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-261. Al-Qur'an Allah berkata, "Ibu matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kepada orang-orang yang mau menginfakkan hartanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara rahimahullah, jadi menginfakkan harta itu tidak terjadi miskin orang. Akan dalam hadis qudsi dijelaskan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berinfaklah kalian, Allah akan berinfak kepada kalian. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin yusbih al-ibadu fihi illa malakani yanzilani fa yaqulu ala ahaduhuma Allahumma a'tiq munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'tiq mumsikan khalafa. Tidaklah seorang hamba berada di pagi hari, melainkan ada 2 malaikat yang turun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu malaikat itu berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak. Jika orang berinfak kepada ibu, didoakan malaikat, ya Allah, gantilah apa yang telah diberikan oleh hamba, apa yang diinfakkan oleh hamba. Dan malaikat yang satu lagi berdoa bapak dan ibu, cek malaikat itu, ya Allah, timpakanlah kebinasaan kepada orang yang suka menahan hartanya, yang sampai kalian kajai malapi. Tahu Pak Ibu apa sampai kalian? Hah?
pilih kalian katai talapi hari udan taluang patapi. Yung patalang sa pinaragi talaga makanayan binusaki kan ba dumabuna bantawan dulu kete-kete kata na dumabuna dulu ka na lumala yung pagkatuwa ano na na ayaw mayroon potong gini mo awak mo na yung kampanya sa gue talaga makanayan nasaki ko ng gulay na yung kecil baru ada sakit apa kalian iya kalau ini ayamku sakit maka aku ya yo punya dia iya aku jaringan apa kan pak jaringan alamat aku ayamku udah lagi kantor itu kalau tidak mengingat gini pak awak paling punya ayam seperti itu jadi kalau sudah sakit awak teragam makan ayam supaya sama naik makan dulu bangsa mana makan ayam itu baru dulu bangsa mana waktu makan ayam baru kok ini kalau makan ayam baru ada biasa makan ayam cuma ayam kota ini pak ayam umur sebulan setengah kenapa ayam sebulan setengah mana cium baik kalau dia jadi berani makan lagi ini pak jadi tak boleh alasan pilih tajam inilah jadi hari ini kalau tapi ujung kalau ini tapi seharusnya ditambahan berlaku sepeda itu tak dinyerang adina ini ada itu keutamaan Bapak Ibu sudah kenal Allah. Jadi ingin kita didoakan oleh malaikat maka perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah berinfak. Tidak kalian miskin apa? Itu sudah janji Allah dan Rasul. Orang yang menginfakkan hartanya pasti Allah ganti. Betul tak? Tidak ada satupun ayat Al-Quran dan mendusta tahunan. Tidak ada satupun. Saya yakin kalau nanti siapa tahu apa yang kamu infakkan kepada Allah, aku akan ganti kepada Allah. Allah menceritakan kepada Bapak Ibu sudah benar Kemudian